Lelaki ini bernama Clyde, dia merupakan seorang suami dan ayah yang sangat menyayangi keluarga kecilnya. Malam itu kelihatan Clyde sedang bekerja ditemani anaknya yang sedang membuat gelang untuk ayahnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintu rumah. Ketika pintu dibuka, ternyata mereka adalah perompak, bukan hanya merompak. You can't fight. Salah seorang perompak itu memperkosa dan membunuh istrinya di depan matanya. Clyde hanya mampu menangis melihat istrinya. Di saat keputusasaan, anaknya keluar. Perompak itu membawa anaknya dan membunuhnya dengan kejam. Hanya dalam satu malam dunia Clyde hancur sehancurnya. Beberapa waktu kemudian, Clyde terus berjuang untuk keadilan ke atas anak dan istrinya. Namun, walaupun kedua perompak telah ditangkap, hukuman yang diterima tidak setimpal dengan apa yang dilakukan pada keluarga Clyde. Peguam Clyde bernama Nick memberitahu, pihak polis tidak mempunyai bukti kukuh untuk menahan mereka. Karena kedua perompak memakai sarung tangan, jadi tidak ada cap jari mereka di tempat kejadian, CCTV tidak ada, dan penyaksian Clyde juga tidak cukup karena dirinya pada waktu itu setengah pengsan karena ditikam. Oleh itu, Nick membuat kesepakatan dengan Darby. Perjanjian itu meminta Darby mengaku semua yang telah dilakukannya, maka nanti Nick akan mengurangkan hukuman Darby dan memberatkan hukuman perompak seorang lagi yang bernama Ames. Mendengar penjelasan Nick, Clyde merasa kesal, karena penjahat seperti Darby tidak layak diringankan hukuman. Clyde memohon kepada Nick untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mencari bukti yang kukuh untuk menghukum seberat-beratnya. Namun Nick mengatakan, hanya ini saja cara agar Clyde memenangi persidangan. Dengan terpaksa, Clyde harus mengikut keputusan Nick. Di persidangan, Nick memberikan surat perjanjian kepada Darby yang ditemani peguamnya bernama Will. Di sana kelihatan Darby tidak menyesal dengan apa yang dilakukan pada keluarga Clyde. Dia senang karena setelah memperkosa, membunuh dan merompak, dia hanya dihukum 3 tahun penjara. Sedangkan rakannya Ames yang hanya merompak dihukum mati. Selesai sidang, di luar mahkamah para wartawan sedang menunggu. Tidak lama kemudian Darby datang dan bersalaman dengan Nick sebagai tanda perjanjian mereka. Dari jauh, kelihatan Clyde yang sedang melihat mereka dengan wajah kecewa. Dia merasa yang Nick tidak bersungguh untuk membantunya. Nick seperti hanya mau keluarga Clyde cepat selesai tanpa memperjuangkan keadilan Clyde dan membiarkan sistem hukum yang salah. 10 tahun berlalu, kini Nick telah menjadi peguam yang hebat dan sangat terkenal di kota itu. Bahkan polis sangat menghormati Nick karena banyak menyelesaikan kes-kes penting negara. Dia juga sudah mempunyai keluarga kecil. Namun walaupun mempunyai hidup sempurna, Nick sebenarnya tidak dapat membagi waktu antara kerja dan keluarganya. Dia banyak mengorbankan waktu berharga dengan keluarga demi urusan pekerjaan. Seperti hari ini, Nick datang ke sesi hukuman bunuh Ames berbanding ke persembahan Viola anaknya di sekolah. Saat hukuman ingin dijatuhkan, untuk kali terakhir di depan pengadilan dan petugas, Ames menyesal dan meminta maaf karena telah merompak rumah keluarga Clyde. Apabila semua siap, Ames pun dihukum mati. Namun setelah beberapa saat Ames dicucuk cairan, dia terlihat begitu kesakitan. Melihat keadaan Ames, semua orang menjadi panik, karena sepatutnya dia tidak akan merasai apapun.
Polis PON segera melakukan penyelidikan. Salah seorang polis menemui bahan bukti, yaitu botol racun. Setelah diperiksa, petunjuk mengarah kepada Darby. Nick dan polis bergegas ke rumah Darby. Sedangkan di rumah, Darby yang sedang mengambil dadah mendapat panggilan dari seorang lelaki misteri. Lelaki misteri itu memberitahu yang polis sedang menuju ke rumahnya, dan menyuruhnya lari. Semasa lari, lelaki misteri menyuruhnya pergi ke sebuah kilang lama. Di sana dia menahan seorang polis dan membawanya untuk lari. Dalam kereta, Darby menyuruh polis itu pergi ke suatu tempat. Merasakan polis itu akan memanggil bantuan, Darby ingin membunuhnya. Tetapi sebelum sempat menembak, lelaki misteri itu menelepon lagi. Dan dia sangat terkejut karena lelaki misteri itu adalah Clyde, yang sedang menyamar sebagai polis di depannya. Karena panik, dia langsung menembak Clyde, namun, pada pistol itu Clyde sudah memasukkan jarum beracun pelumpuh saraf. Clyde membawa Darby ke sebuah gudang kosong. Dia mengikat Darby pada katil dan menyuntik obat yang membuatkan Darby lumpuh tetapi masih merasa sakit. Clyde menyatakan yang dia akan menyiksa Darby terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Sama seperti dulu, dia menyiksa anak dan istrinya sebelum membunuh mereka. Di sisi lain, setelah gagal menangkap Darby, Nick kembali ke pejabat. Ketika sedang bersembang dengan rakannya, dia mendapat panggilan polis. Polis mengatakan mereka sudah menemui Darby, namun dalam keadaan yang sadis. Nick sangat terkejut, dan dia terus mencari siapa pemilik gudang tersebut. Ternyata Clyde adalah pemiliknya, dan mereka segera pergi menangkap Clyde. Di rumah, Clyde sudah menunggu polis. Dia ditangkap dengan rela hati. Ketika mereka menggeledah rumah Clyde, mereka heran karena terdapat banyak buku yang membahaskan tentang undang-undang. Padahal Clyde bukanlah seorang peguam dan dia tidak pernah belajar undang-undang. Nick akhirnya menemui Clyde di penjara. Kali ini dia tidak datang membantu, tetapi memintanya mengakui semuanya. Namun Clyde tidak mau mengakui apapun. Dia terus mempermainkan Nick sehingga Nick kesal. Kedudukannya sekarang adalah sama seperti kedudukan Darby dahulu, yaitu kurang bukti, tidak ada cap jari ataupun rekaman CCTV. Clyde ditahan karena gudang tersebut adalah miliknya. Clyde mengatakan dia mau membuat surat perjanjian, sama seperti Darby dahulu. Anehnya dia tidak meminta dikurangkan hukuman, namun meminta sebuah tilam baru untuk tidur di bilik tahanan. Mendengar itu, Nick bangun untuk pergi karena merasakan Clyde mempermainkannya. Di rumah, putri Nick mendapat diserakaman. Apabila anaknya melihat video itu, dia langsung menjerit ketakutan. Video itu adalah rekaman ketika Clyde memotong Darby. Istrinya langsung menelepon Nick dan memberitahu apa yang terjadi. Nick coba menenangkannya. Dia juga berjanji untuk segera pulang setelah kerjanya selesai. Setelah meletak telepon, Nick sadar yang Clyde sedang mempermainkannya. Nick memikirkan bagaimana cara agar Clyde segera dipenjara. Sayangnya bukti masih kurang, jadi Nick bersetuju dengan tawaran Clyde. Keesokannya semasa sidang, Clyde mewakili dirinya sendiri tanpa peguam. Hakim menyuruhnya menyatakan pembelaan. Di hadapan hakim, dia bukan mengaku kesalahannya, tetapi mengatakan yang dia telah difitnah. Pihak polis langsung tidak mempunyai bukti yang mengatakan Clyde yang membunuh Darby. Mendengar itu, Nick mulai marah. Dia memberitahu hakim yang mereka sudah membuat surat perjanjian. Namun tanpa membaca isi surat perjanjian itu, hakim mengatakan Clyde tidak bersalah. Mendengar keputusan itu,
Clyde menepuk tangan dan mengejek hakim yang melepaskan seorang penjahat hanya karena polis tidak mempunyai bukti yang kuat. Clyde terus menghina hakim sehingga membuat hakim marah dan meminta polis menahannya. Kemudian Nick kembali bertemu Clyde, dia ke sana untuk menagih janji dan bagaimana Clyde membunuh Ames. Di situ Clyde memberitahu yang dia membunuh Ames dengan menyamar sebagai polis dan menukar cairan dengan racun. Setelah mendengarnya, ketika Nick ingin pergi, Clyde menawarkan satu perjanjian lagi. Kali ini dia meminta satu daging stik dan musik untuk menemaninya makan. Dia meminta Nick menghantar makanan itu esok tepat jam 1 petang, tidak boleh lewat. Sebagai ganti, dia akan memberitahu keberadaan Will, yaitu peguam yang membantu Darby dalam kes keluarga Clyde dulu. Mendengar itu, Nick segera meminta rekannya menghubungi Will. Ketika menghubungi, Nick mengetahui yang Will sudah hilang selama 3 hari. Karena tidak mengetahui keberadaan Will, Nick terpaksa menerima tawaran Clyde. Keesokannya, makanan untuk Clyde telah datang. Tetapi polis mengejek ancaman Clyde, dan sengaja melewatkan makanan Clyde. Merasakan polis dan Nick mengejeknya, Clyde sengaja menunda-nunda memberitahu keberadaan Will. Setelah dipujuk, Clyde memberitahu di mana Will berada. Nick dan polis segera pergi ke sana. Setelah Nick dan polis pergi, Clyde mengajak rekan selnya makan bersama. Secara senyap, dia mengambil sisa tulang dari stik dan berjalan ke belakang rekan selnya. Lalu, apabila sampai di lokasi, Nick dan polis berjaya menemui Will yang ditanam bersama tong oksigen, namun Will telah mati beberapa menit lalu. Setelah selesai memeriksa, seorang polis memberitahu Nick yang tong oksigen itu sudah ditetapkan untuk berhenti tepat jam 1.15. Sedangkan perjalanan mereka mengambil masa 15 menit, Nick menyesal dan berpikir, jika dia memberi makanan tepat waktu, pasti Will masih hidup. Kemudian Nick mendapat panggilan, yang mengatakan Clyde dipindahkan ke ruangan isolasi karena membunuh teman selnya. Mendengar berita itu Nick hanya berdiam, dia kebingungan apa yang Clyde inginkan. Malam hari, Nick diajak oleh seorang rekannya bernama Jonas. Orang itu adalah bekas agen Amerika yang pernah bekerja bersama Clyde. Dia memberitahu yang Clyde adalah bekas agen pemerintah. Semasa bertugas, Clyde banyak menyelesaikan kes-kes besar. Dia mengakui yang Clyde adalah seorang agen yang hebat dan susah untuk dihentikan. Bila Clyde ingin orang itu mati, orang itu pasti mati. Bila dia ingin masuk penjara, dia pasti masuk, walaupun dia sudah di penjara. Namun semua itu adalah rancangannya sendiri. Dia memberitahu, jika ingin menghentikan Clyde, maka perlu membunuhnya. Merasakan Clyde orang yang berbahaya, Nick dan Jonas pergi menemui hakim yang mengurus kes Clyde. Mereka meminta agar tidak membenarkan sesiapapun menemui Clyde sepanjang di penjara. Ketika berbincang, telepon hakim berbunyi. Apabila diangkat, Hello? Oh my God. melihat hakim yang mati di depannya, Nick sangat terkejut. Dia menemui Clyde, dan mengatakan yang Clyde melakukan semua itu adalah untuk membalas dendam. Clyde memberitahu dia melakukannya bukan karena dendam, tetapi ingin memberitahu yang sistem undang-undang yang ada ini salah. Clyde menawarkan satu lagi perjanjian.
yaitu Nick perlu membebaskannya esok, tepat jam 6 pagi. Jika dia tidak setuju, maka Clyde akan membunuh semua rekan Nick. Mendengar ancaman itu, Nick berasa bimbang. Dia meminta semua rekannya untuk tetap di pejabat untuk menjaga mereka. Di sana, mereka semua menunggu dengan cemas sehingga jam 6 pagi. Setelah merasa tiada apa yang berlaku, Nick berasa sangat lega. Kemudian dia menyuruh rekan-rekannya pulang, tetapi apabila beberapa orang masuk ke kereta, Sir! berita kematian rekan-rekan Nick tersebar dengan cepat. Presiden bandar segera memanggil Nick dan Jonas yang mengurus kes Clyde. Presiden sangat marah. Bagaimana Clyde yang sudah dipenjara dengan rapi boleh membunuh orang? Nick cuma boleh berjanji untuk menyelesaikan kes ini secepat mungkin. Nick pun menemui Clyde di penjara. Dengan emosi dia memukul Clyde berkali-kali. Nick meminta Clyde untuk menghentikan semua rancangan jahatnya. Tetapi Clyde memberitahu, kematian rekan-rekannya hanya permulaan. Clyde akan menunjukkan kepada Nick bagaimana dia akan menghapuskan sistem undang-undang yang salah ini. Keesokannya, Nick dan Jonas menghadiri pengebumian rekan-rekan mereka. Saat itu, dia memberitahu, sewaktu kecil dia bercita-cita untuk menjadi seorang peguam untuk mengubah sistem undang-undang yang sedia ada. Namun, seiring perjalanan masa, Nick-lah yang diubah oleh sistem itu sendiri. Mendengar keluhan itu, Jonas berusaha menenangkannya. Nick dan Jonas pergi ke kereta masing-masing. Dari jauh, terdapat sebuah kereta mainan yang dilengkapi senjata mengekori mereka. Si pengendali mainan itu juga sedang mengawasi mereka. Lalu ketika Nick dan Jonas akan pergi, Electrical system's fried. Then I can tell him to get Jonas away from me. Jonas! 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 No, Nick! Jonas! Jonas! setelah kematian Jonas, Nick berjumpa dengan Presiden, untuk mengundurkan diri. Dia merasa tertekan melihat orang-orang di sekelilingnya mati. Namun Presiden menolak permintaannya, dan bahkan menyuruhnya menyelesaikan kes Clyde secepat mungkin. Presiden menaikkan pangkat Nick agar boleh mengakses semua maklumat sulit untuk menyelesaikan kes. Presiden mengumpulkan semua staf pemerintah. Dia mengatakan status bandar adalah darurat, serta menyuruh pengamanan orang ramai sehingga kes ini selesai. Presiden menutup semua pejabat dan sekolah, mengerahkan polis untuk mengawal, dan memberikan mereka senjata. Walaupun kes Clyde sangat berat, tetapi dia tidak dapat menghentikannya karena kekurangan bukti, dan Clyde juga bekas agen rahasia negara. Bila Clyde tahu campur tangan pemerintah, dia pasti akan membocorkan rahasia negara, dan kerajaan pasti akan jatuh. Sedangkan Nick berada di ruangan maklumat negara.
dia mencari semua yang berkaitan Clyde, dan akhirnya menemui yang Clyde pernah membeli sebuah gudang yang hampir dengan penjara. Merasakan Clyde menyembunyikan sesuatu di sana, malamnya Nick dan seorang polis pergi ke gudang tersebut. Apabila sampai, mereka tidak sengaja menjumpai laluan rahasia bawah tanah. Ketika mengikuti laluan itu, dia terkejut karena menjumpai banyak bom dan pakaian penyamaran. Di situ terdapat tangga yang menuju ke ruangan isolasi penjara. Ketika Nick memeriksa ruangan isolasi tersebut, Clyde sudah tiada di sana. Kemudian Nick dan polis menggeledah ruangan tadi. Di sebuah meja mereka menemui catatan rancangan Clyde. Hari ini Clyde sedang menyamar sebagai seorang pencuci di pejabat presiden dan akan meletakkan satu bom. Setelah membacanya, mereka segera pergi ke sana. Sedangkan di pejabat presiden, kelihatan Clyde sedang memasang bom. Dia merancang untuk meletupkan pejabat itu tepat ketika mereka sedang bermisyuarat. Tidak lama kemudian Nick dan polis sampai. Setelah melihat CCTV, mereka berasa aneh pada satu ruangan. Nick yakin pasti Clyde ada di ruangan itu. Mereka berdua dan seorang polis bergegas ke sana. Tetapi terlambat, Clyde telah pergi dan meninggalkan bak berisi bom. Setelah diperiksa, didapati bom itu dikawal dari jauh menggunakan telepon bimbit. Nick kemudian mendapat ide. Di sisi lain, Clyde yang tidak mengetahui rancangannya sudah bocor kembali ke ruangan penjara sambil memerhati mesyuarat melalui tab. Tetapi apabila Clyde masuk, Nick berada di sana menunggunya datang. Nick mengatakan dia sudah tahu semua rancangan Clyde. Dia berterima kasih karena Clyde sudah mengajarkannya sesuatu, yaitu jangan sembarangan membuat perjanjian dengan penjahat. Nick juga meminta Clyde dengan baik untuk menghentikan rancangannya yang melampaui batas itu. Mendengar itu, Clyde merasa sangat lega. Akhirnya Nick mengetahui kenapa dia melakukan semua itu. Namun keputusan Clyde tetap sama, dia akan meletupkan pejabat presiden demi mengubah sistem undang-undang negara. Setelah mengaktifkan bom, Nick keluar dan mengunci ruangan itu. Tiba-tiba kedengaran sesuatu di bawah katil Clyde. Itu adalah bunyi bom yang ditinggalkan di pejabat presiden. Nick telah memindahkan bom itu ke ruangan Clyde sendiri. Kini Clyde hanya pasrah sambil melihat rantai yang dibuat oleh anaknya yang dicintai. Akhirnya bom itu meletup bersama Clyde sendirian di sana. Sambil berjalan keluar, Nick berjanji, dia akan berusaha untuk mengubah sistem undang-undang agar dapat membantu masyarakat. Dan film pun tamat. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di-upload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.